Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TST KUA Wirobrajan yang berbahagia. Di sini kembali lagi bersama aku Nisa sebagai host, dan di samping aku udah ada juga Ibu Titi, pemateri kita pada episode kali ini. Dan insya Allah pada episode kali ini kita akan membahas tema lakukan ini agar doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nis. Bu Titi, gimana kabarnya Bu? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Ini suasananya juga lagi diguyur hujan ya, Iya. dingin-dingin syahdulah, enak seperti itu. Iya Bu. Bu Titi, jadi kan tiap hari saya sering berdoa ya Bu. Saya sering berdoa, ya Allah semoga saya selalu istiqomah. Tapi tiap subuh itu ya selalu aja alarm sholat subuhnya terlewat. Itu gimana Bu? Oh, jadi keren banget ya, masih muda tapi kepengen istiqomah dalam hal sholat subuh, itu keren. Jadi kita harus memaksakan diri. Jadi kalau alarmnya berbunyi itu jangan dimatikan aja. Dimatikan sambil kita bangun, Mbak Nis. Jadi kita memaksakan diri untuk bangun dan kita ke kamar mandi, ngambil wudhu dan kita sholat seperti itu, atau menunggu azan subuh. Ntar insya Allah akan istiqomah dalam hal tersebut. Oke, jadi awalnya itu dipaksa ya Bu, lama-lama nanti terbiasa. Betul, iya Mbak Iya. Nis. Dan oke teman-teman, langsung saja kita tanya-tanya ke Bu Titi. Bagaimana sih agar doa kita itu cepat terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa saja yang harus kita lakukan? Oh gitu. Jadi salah satunya yang pertama, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita perbaiki dulu nih hubungan kita. Tadi contohnya, soalnya tadi kayak Mbak Nis, aku kok kepengen istiqomah sholat subuh ya dengan Iya. tepat waktu. Itu salah satunya kita menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu ya. Jadi kadang kita rajin minta tapi jarang menyapa kayak gitu. Doa itu bukan cuman permintaan aja ya, tapi bentuk kedekatan Allah. Di Al-Quran disebutkan, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu. Quran surat Ghafir ayat 60 gitu. Tapi kedekatan itu dibangun lewat sholat tepat waktu, tilawah dan taat. Jadi jangan cuma ingat aja gitu ya, tapi kita harus menepati waktu begitu. Oke, berarti bisa dibilang kita tuh jangan cuma mengingat Allah itu di saat kita lemah-lemahnya ya Bu. Betul, jadi sewaktu-waktu lah kita Iya. dalam keadaan gembira pun kita harus ingat sama Allah. Oke. Keadaan gembira, Kak, apalagi keadaan sedih ya Mbak Iya. Nis. Nah, terus yang kedua, pastikan yang diminta itu baik gitu. Jadi kita doa yang baik-baik aja Mbak Nis gitu. Kadang kita minta sesuatu yang baik, insya Allah akan dikabulkan. Nah, Iya benar Bu. Karena terkadang itu kayak kita tuh memaksakan sesuatu yang menurut kita itu baik, tapi menurut Allah itu nggak tepat buat kita gitu. betul, karena Allah itu lebih lebih tahu mana yang baik. Dan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu. Kadang yang kita sebut doa belum terkabul itu sebenarnya Allah itu sedang menunda, kayak gitu, menunda, dan insya Allah akan diganti dengan hal yang lebih baik. Oh iya Bu, berarti kalau doa kita belum terkabul itu bukan berarti ditolak, tapi Allah sedang menundanya ya Bu. Betul, jadi kita harus sabar aja Iya. ya. Man sobaro dofiro, barang siapa yang bersabar, insya Allah ia akan beruntung. Karena kesabaran itu insya Allah akan membuahkan hasil kok Mbak Nis. Terus ketiga, agar doa kita cepat terkabul, itu hindari makanan dan penghasilan yang haram. Wah, Kayak gitu. ini kayaknya sangat sulit nih Bu. Oh gitu ya, berat gitu ya Mbak Iya Nis. berat. Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang makan barang yang halal, yang haram itu akan membuat kita tidak berkah dan doa kita itu lambat diijabah seperti itu. Yang keempat yaitu kita harus bersungguh-sungguh dan yakin. Kenapa kita harus yakin? Karena kalau sesuatu doa kita itu kita yakinin, jangan kita berdoa
Terus habis itu malah kita yang nggak yakin, seperti kayak kita WA kepada seorang teman habis itu ditarik lagi. Ditarik lagi. Gimana WA-nya mau kebaca ya, langsung ditarik itu berarti nggak jadi tuh doanya seperti Iya, itu. Jadi iya. kita harus yakin. Kayak kita berdoa ya Allah jodohkanlah atau dekatkanlah jodoh yang baik. Itu yakin kayak gitu. Jangan ya Allah dekatkanlah jodoh yang baik tapi ada nggak ya? Wah, itu berarti tidak yakin, Mbak Nis, kayak gitu. Jadi kita harus yakin. Iya, benar-benar, Bu. Nah, Kadang kita tuh, saya sendiri, Bu, kalau berdoa itu kadang, ya Allah berikanlah saya ini, itu. Tapi di sisi lain, di hati saya juga terbesit kayak, mungkin gak ya ini terjadi, mungkin gak ya ini terkabulkan. oh gitu, itu dihilangkan rasa-rasa itu. Jadi kita harus optimis dan yakin. Yang kelima, agar doa kita cepat terkabul, yaitu dengan istighfar dan sholawat. Seperti itu. Astagfirullahaladzim, perbanyak istighfar dan sholawat. Begitu. Jadi karena istighfar itu membuka pintu rezeki kita dan solusi seperti itu ya. Disebutkan bahwa istighfar itu mendatangkan ampunan dan kelapangan rezeki, dan sholawat itu seperti pengantar doa agar sampai doa itu terhadap Gusti Allah kayak gitu. Oke, berarti kalau kita berdoa itu jangan langsung kayak to the point, ya Allah aku ingin ini, ya Allah berikan aku ini. Tapi sebelum kita meminta sesuatu itu kita awali dengan istighfar dan selawat. Selawat, karena ada kayak kita mau bertamu ke rumah orang, Iya. itu kan kita ketuk-ketuk assalamualaikum seperti itu Iya. Mbak Nis. Jadi jangan langsung buka pintu duduk, itu juga nggak sopan Iya. kayak gitu, nggak sopan. Jadi kita mau agar doa kita terijabah juga kita harus pertamanya dengan istighfar sama diawali dengan sholawat itu. Dan yang keenam yang tadi itu sabar dan jangan tergesa-gesa. Orang kan kepenginnya doanya pagi langsung kepengin dikabulkan Iya, itu tergesa-gesa benar-benar. kayak gitu. Jadi sabarlah dan jangan tergesa-gesa. Yang ketujuh yaitu sertai dengan ikhtiar gitu. Kayak kita doa ya Allah semoga lulus ujianku atau semoga cepatkanlah skripsiku. Ternyata nggak dikerjain skripsinya sama aja itu nggak lulus Iya, lulus iya. gitu. Jadi nekat namanya. Kalau kita meminta sesuatu itu harus diikhtiarkan kayak gitu. Oke. Ya, kadang banyak ya Bu, orang itu kayak, ya Allah lancarkanlah iniku, ya Allah berikan aku rezeki yang ini. Tapi ternyata dia cuma rebahan di rumah kayak. Iya, jadi jangan rebahan aja ya. Iya. Kalau kita meminta sesuatu, bangkitlah atau lakukanlah atau dan yakinlah kayak gitu bahwa doa itu akan terkabul. Seperti saya zaman dulu itu pas waktu kuliah saya ada afirmasi kayak gitu, ya Allah semoga bisa mengumrohkan bapak ibuku. Tak tulis kayak gitu, mengkuliahkan adikku, tak tulis. Ternyata setelah saya buka-buka buku, ketemulah buku itu, alhamdulillah ternyata satu persatu itu terkabul kayak gitu. Jadi jangan sia-sialah kita punya impian, punya doa, kalau bisa dicatat kayak gitu. Ntar kalau catatan itu insya Allah akan terkabul. Seperti kalau pas waktu almarhumah ibu saya umroh itu, pas waktu itu saya nitip kertas kayak gitu. Terus aku bilang, Bu, ini tolong ditaruh aja di Ka'bah atau di mana kertas itu diselipkan. Dan insya Allah ntar Gusti Allah tahu kayak gitu. Pas waktu itu namanya juga kami merantau di Jogja kontraktor ya, kepengen mempunyai rumah itu begitu gigih dan sepertinya udah nabung tapi kok nggak tercapai-capai. Akhirnya saya menitip doa itu dan saya yakin alhamdulillah nggak nyampe Mbak setengah tahun, alhamdulillah terkabul itu. Masya Allah, terkabul itu. Masya Allah, terima kasih. Jadi kita harus yakin benar, seyakin-yakinnya bahwa doa kita itu akan terkabul dan kalau bisa kita tulis kayak gitu. Dan karena Gusti Allah itu mengetahui apapun yang ada di isi hati kita, apalagi kita ucapkan kayak gitu ya. Jadi bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang ada di Yogyakarta atau di luaran Jogja, di Jawa Tengah dan sekitarnya dan seluruh Indonesia, yakinlah bahwa kita kalau mempunyai doa yang baik perlahan-lahan akan terkabul seperti itu. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini kita mendapatkan tips yang sangat bermanfaat agar doa-doa yang kita panjatkan itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja tipsnya tadi udah disebutkan sama Bu Titi tadi. Itu yang pertama itu berbagi ibadah kita. Kemudian yang kedua, pastikan yang kita minta itu yang baik-baik. Yang ketiga, jaga kehalalan apapun yang kita makan, apapun yang kita perbuat. Kemudian yang keempat, yakin penuh atau tawakal ya Bu.
Ya. Ya, tawakal. Kemudian yang kelima itu banyak istighfar dan sholawat. Yang keenam sabar selalu. Kemudian yang ketujuh itu jangan lupa usaha. Betul. Em, Mungkin dari Ibu Titi ada closing statement. Ya, tadi sudah disebutkan Mbak Nis bahwa sesuatu yang akan kita doakan, yang akan kita inginkan, lafalkanlah atau tuliskanlah. Insya Allah dengan serta-merta diawali dengan kita istighfar dan sholawat, insya Allah akan terkabul satu persatu doa kita. Jadi yakinlah bagi kita yang menginginkan doa supaya terkabul insya Allah pada bulan suci Ramadan ini, insya Allah akan terkabul karena doa yang penuh yang baik dan doa yang begitu diinginkan insya Allah akan diijabah oleh Allah SWT. Jadi yakin ya Mbak Nis ya, yakin dan ikhtiar serta tawakal dan sabar. Oke, itu ya teman-teman. Karena Allah itu tidak pernah bosan mendengarkan doa kita. Yang ada kita sendiri yang bosan untuk memanjatkan doa-doa kita. Oke. Terima kasih banyak pada Bu Titi karena udah berkesempatan menyampaikan materi yang luar biasa kepada kita dan kepada Sobat TST KUA Wirobrajan yang ada di rumah. Semoga apa yang Bu Titi sampaikan bisa kita amalkan dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya. Sekali lagi terima kasih Bu Titi. Ya, semoga manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.